Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang UTBK 2021, khususnya gelombang kedua. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal TPS hari kedua UTBK 2021, gelombang kedua. Oke, ini lebih spesifiknya itu adalah pengetahuan kuantitatif. Oke, dan saya tekenin lagi sekali lagi teman-teman ya, jadi saya tekenin terus, ini bukan bocoran. Oke, apa ya, bukan bocoran. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang komen lagi head ke saya gitu kan. Pokoknya di video-video sebelumnya ya ada aja gitu kan, pokoknya nggak enak lah didengar, tapi gak apa-apa, saya diamkan dan tidak dihapus. Pokoknya ini bukan bocoran, ini hanya untuk latihan teman-teman gitu kan. Jika teman-teman ingin nonton video ini biar ngerti ya silahkan tonton sampai selesai. Jika tidak apa-apa silahkan skip aja gitu. Oke ya, terima kasih yang mau nonton. Nah, untuk yang mau nonton silahkan absen dulu ya. Absennya itu dengan cara like video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja ya. Ini itu kita part 2. Setelah saya janjikan di video sore hari tadi, kita ke part 2-nya ya. Oke, cekidot. Nah, nomor 1 ini tentang bangun datar ya. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ada persegi panjang, ada persegi, segitiga sama sisi, dan belah ketupat. Nah, bangun datar yang memiliki minimal. Nah, ini ada minimalnya ya. Minimal apa itu? Minimal 2 simetri lipat ya, dan 2 simetri putar adalah yang mana aja gitu kan. Ini sebenarnya teman-teman harus mengulang ke SD gitu kan, karena mungkin lupa gitu kan, apa sih definisi dari simetri lipat, apa sih definisi simetri putar gitu kan. Kalau simetri lipat sebenarnya teman-teman tidak definisinya juga pasti tahu ya. Pokoknya dia itu kalau dibagi 2 dia sama gitu kan. Ada sih sama panjang dan saling menutupi gitu ya. Bukan hanya sama panjang doang. Kalau sama panjang tapi ketika ditilep gitu kan, misalnya dia tidak saling menutupi ya, berarti dia bukan simetri lipat. Nah, kemudian dia simetri putar. Saya tulisnya SP aja ya. Kalau dia simetri putar ya udah, kalau diputar misalnya berapa derajat, dia balik lagi ke semula. Lagi ke semula gitu. Dengan misal beberapa derajat. Beberapa kali derajat. Langsung aja kita praktekkan ke soal. Yang pertama, persegi panjang. Oke. Langsung kita gambar bentuk persegi panjangnya ya, teman-teman. Nah, ini persegi panjang ya. Apakah dia memiliki berapa nih simetri lipatnya? Simetri lipat dulu ya. Apakah lebih dari 2 enggak? Oh, minimal, bukan lebih dari ya, minimal gitu kan. Berarti 2 gak apa-apa ya. Minimal 2. Kita dari sini ke sini. Nah, berarti kan kalau ditilep gitu kan dapat 1. Terus sini lagi dapat 2, ya enggak? Nah, berarti 2. 3 bisa enggak? Kalau gini bisa enggak? Nah, diagonal. Oke, emang dia benar sama panjang. Tapi apakah ditilep dia saling menutupi? Tidak kan? Nah, berarti persegi panjang dia hanya 2 simetri lipat ya. 2 simetri lipat. Oke, memenuhi enggak? Minimal 2. Oh, memenuhi dong gitu. Nah, kalau nomor 1 benar, otomatis nomor 3 juga benar gitu sebenarnya. Itu kan konsepnya. Tapi mau dicoba, ya gak apa-apa. Bentar ya, ini baru simetri lipat cuy. Belum simetri putar. Kita hapus dulu. Simetri putarnya ada berapa sih? Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini kalau diputar 90 derajat dia jadi berdiri ya. Tapi kalau 180 derajat dia posisinya sama gitu kan, cuma beda ininya kan. Berarti 1, balik lagi 2. Oh, berarti punya 2 simetri putar gitu aja sih. Logikain aja ya. Diputar 180 terus diputar lagi 180.
Dapat 2 simetri putar. Memenuhi ya? Memenuhi dong. Kalau nomor 1 memenuhi, nomor 3 juga memenuhi gitu ya. Tapi kita cek dulu deh, gak apa-apa nomor 3 ya. Nomor 3 segitiga sama sisi. Wah, ini mah udah jelas banget ya, segitiga sama sisi. Dia mau di gimana pun dia ada berapa simetri lipatnya? 1 2 3 gitu. Jadi ada 3 simetri lipat. Sedangkan simetri putarnya berapa? Ini A, ini B, ini C. Diputar berapa? 120 derajat ya? 1 2 3, berarti ada 3 juga nih simetri lipat. Balik lagi kan? Memenuhi dong karena minimal 2. Oke, bisa. Nah, oke. Kita cek nomor 4. Belah ketupat. Nah, belah ketupat itu awas bedanya sama persegi ya. Kok gini sih, Cuk? Awas ada bedanya nih. Nah, berarti ketupat itu ini kan ke sini misalnya ini ke sini. Nah, terus bedanya apa sama persegi ini? Nanti ini kalau persegi kan sama semua nih ininya sisinya gitu kan. Nah, kalau belah ketupat mah apanya yang sama? Ini misalnya sama ini. Tapi ininya beda gitu. Kalau dia sama, nanti dia persegi dong. Ada yang beda ininya ya. Terus kira-kira ada berapa simetri lipat? Simetri lipat dulu ya. Simetri lipat berarti dia itu kan ini 1 2 ya, cuma 2. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, berarti cuma 2. Simetri putarnya ada berapa nih? 1 2 1 berapa? Diputar cuy. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti dia itu putar berapa derajat? 120 bisa nggak? 1 putar lagi 2 3 bisa 4 ya, bisa 4 nih. 4 simetri putar. Lebih ya. Berarti dia udah dapat memenuhi juga kan. Nah, berarti ini memenuhi. Nah, kalau 1 3 4 memenuhi, pasti si 2 juga memenuhi ya. Berarti jawabannya E gitu kan. Nah, kalau teman-teman bingung ya udah persegi ya udah pasti memenuhi lebih dari ya, banyak banget nih. 1 2 3 4 bisa kan karena di persegi. Simetri putarnya ada berapa banyak juga kan? 4 ya. Berarti ada 4 simetri lipat, ada 4 simetri putar gitu ya. Udah deh beres. Jawabannya yang E gitu. Oke ya, semoga paham. Nomor 2. Ini tentang persamaan kuadrat, teman-teman. Diketahui fx adalah sebagai berikut. Kemudian kita punya apa nih? Bentar. Tuh kan, ada suara motor. Dengan alfa dan beta adalah akar-akar dari ini nih, persamaan ini. Nah, P-nya adalah 3 alfa tambah 3 beta, Q-nya adalah 8. Berarti dia itu gimana? Fx-nya dikuadratin cuy. Ini kita punya fx. Langsung kita kerjakan cuy. 3 min 2x kita kuadratkan sama dengan f, x kuadrat. Langsung aja. Gimana ya caranya ya? Kita punya fx nih. Fx-nya itu adalah 3 min 2x. Kalau kita mintanya fx kuadrat, ya udah 3 dikurangi 2x kuadrat gitu ya. Berarti di sini 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2 kali fx. Fx-nya adalah min 2x gitu aja. Kuadratin 9 min 4 kali 3 12x positif 4x kuadrat. 3 min 2x kuadrat ini berapa? Minus 6 positif 4x. Yang bisa dicoret-coret aja cuy. Gimana? Ini minus pindah jadi positif. Oke, punya 6x kuadrat. Terus min 12x, ada temannya 4x, pindah ke sini jadi negatif, berarti negatif 4 tambah 12 adalah 16x. Sisanya di sini 3 dikurangi 6 kan negatif 3, pindah deh jadi positif, ketemu 9, berarti 2
12 akan sama dengan 0. Udah ya, beres ya. Nah, 3 alfa tambah 3 beta ini kita perkecil dulu. Kedua ruas kita bagi dengan 2, bisa kali ya? Bisa dong. 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 6 sama dengan 0. Karena yang ditanya adalah 3 alfa ditambah 3 beta, bisa kita tulis 3 alfa ditambah beta gitu kan. Nah, alfa tambah betanya berapa? Kalau dia akar-akarnya alfa dan beta, berarti alfa tambah beta itu min B per A, ya enggak? Iya dong. Nah, 3 kali. Min B. Min dari min 8. Langsung aja 8 ya. Per A-nya adalah 3. Coret-coret. Ternyata jawabannya 8, bro. Nah, berarti kalau P-nya 8, Q-nya 8. Berarti P sama dengan Q. Yaitu jawabannya adalah C. Ingat-ingat ya. Oke, next nomor 3. Nah, ini tentang fungsi kuadrat, cuy. Jika X sama dengan Y kuadrat merupakan suatu kurva dan G merupakan sebuah garis. Nah, apakah G memotong kurva ini gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah G memotong kurva ini? Berarti ada dua jawaban ya. Bisa ya, bisa tidak gitu kan. Maksudnya gini, apakah G memotong kurva ini? Dengan bantuan, misal dengan bantuan pertama, ya jawabannya memotong, benar kan? Walaupun nanti ada yang jawab tidak gitu kan, garis G-nya tidak memotong, benar juga. Nah, yang salah itu ketika ada dua jawaban. Jadi misal dengan bantuan pertama itu bisa ya, bisa tidak. Nah, itu tidak memenuhi atau belum cukup kalau gitu. Paham ya? Oke, kita gambar dulu kali ya. Untuk X sama dengan Y kuadrat itu gini teman-teman. Logikanya teman-teman yang sering muncul itu kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia kan positif. Kalau positif kan senyum tuh. Nah, berarti dia gitu. Kalau dia Y sama dengan X kuadrat. Berarti logikanya teman-teman kalau X kuadrat ya udah ini yang ini X ini Y kan. Nah, jadi ininya ke Y gitu. Berarti kalau dia X sama dengan Y kuadrat berarti ke X gitu. Ke X yang positif karena Y-nya positif. Ini aja X positif ketemu ini gitu kan. Oke, berarti gini cuy. Nah, taruhlah dia X kebablasan. Nah, taruhlah gini ya. Ini X, ini Y. Oke, kita garis warna merah aja. Nah, garis G ini pernyataan pertama ya. Bantuan dengan pernyataan pertama. Garis G memiliki gradien positif. Nah, gradien positif itu apa ya? Kalau saya mikirnya gini, dari kiri ke kanan. Nah, gini positif. Tapi kalau dari kiri ke kanannya naik ya. Nah, dia positif. Tapi kalau dari kiri ke kanannya turun gini. Nah, dia negatif. Paham gak sih? Gimana ya? Pokoknya gini deh. Jadi kalau walaupun dia dari sini nih, dari sini, dia kan bisa aja ke bawah kan? Tuh gitu. Berarti ini dia nanti negatif gitu aja sih sebenarnya. Berarti yang positif itu naiknya miringnya gini deh. Berarti dia akan membentuk sudut lancip ya. Ya enggak? Sudut lancip kepada X gitu, kepada garis X gitu aja kali ya. Tapi silakan teman-teman definisi gimana. Kalau saya mah pokoknya dari bawah kiri ke kanan gitu kan, naik. Tuh, tulis aja kali ya. Bawah kiri ke kanan, naik. Itu definisi dari gradien positif. Oke, kita coba garisnya gini. Nah, set. Ini juga kan. Miring. Berarti dia itu gini, misalnya set. Nah, berarti ini tuh G. Bener gak memotong kurva? Karena ini kurvanya adalah X sama dengan Y kuadrat. Bener ya jawabannya ya. Ya cuy memotong gitu kan. Nah, tapi ada lagi nggak sih kalau gradien G yang positif itu tidak memotong? Ada ketika dia di sini cuy. Nah, ini juga kan gradien G yang dia positif kan. Nah, memotong nggak kurva Y?
tidak. Nah, ini. Arti dari yang ini teman-teman, bisa ya, bisa tidak. Jadi, bisa ya, bisa tidak gitu kan. Nah, berarti ini belum cukup. Paham? Pernyataan pertama belum cukup. Lihat pernyataan kedua. Harus digambar lagi ya, harusnya di copy aja, Bung. Nah, di sini deh. Ini pernyataan 2, set. Jangan di sini banget ya. Nanti ketemu itu, set. Di sini aja kali ya. Set. Oke. Nah, taruh lagi nih. Enggak. Dia harus di 0. Nah, gitu. Ini untuk pernyataan 2. Bantuan ya. Ingat, ini bantuan pernyataan 2. Garis G memotong sumbu Y negatif. Oke, ini Y sama X sama dengan Y kuadrat ya. Garis G memotong sumbu Y negatif. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sumbu Y negatif itu kan di sini ya, cuy. Nah, di sini ya. Negatif, negatif, negatif itu kan. Nah, apakah dia memotong dengan bantuan G memotong sumbu Y negatif? Oke, misalnya gini. G-nya bebas ya, dia tidak gradien. Oke, gini bisa cuy. Nah, itu bisa kan? Potong. Gini juga bisa kan? Set. Memotong juga ya. Nah, memotong sumbu Y negatif, ini memotong sumbu Y negatif. Terus ada lagi enggak yang tidak memotong? Ada, ketika garisnya gini cuy. Nah, gini juga nggak memotong kan? Dia memotong garis Y negatif tapi tidak memotong kurva. Berarti ini jawabannya ya, ini jawabannya tidak. Nah, ada 2 jawaban lagi, Bung. Berarti ini tidak cukup gitu. Terus gimana, Kak, kalau misalnya pernyataan 1 gak cukup, pernyataan 2 gak cukup, apakah jawabannya? Belum tentu. Kita coba gabung dulu. Yang ketiga itu adalah gabung. Apakah dengan digabung bisa? Kita coba dong. Nah, di sini itu kita punya garis lagi ya. Set. Nah, ini mah cuma satu percobaan ya. X sama dengan Y kuadrat. Ini X, ini Y. Kalau digabung itu kan ibaratnya dan ya. Berarti harus dua-duanya memenuhi. Berarti kita misalkan warna hitam aja. Garis G memotong gradien. Garis G memiliki gradien positif. Oke, misalnya gini. Sama gradien. Bukan gradien. Garis G memotong sumbu Y negatif. Gini dong. Iya nggak sih? Ini memotong sumbu Y negatif di sini kan. Terus dia juga gradiennya positif ini. Nah, berarti ini benar. Kalau gini memenuhi, nggak ada lagi yang salah. Berarti jawabannya ya gitu. Nggak ada lagi yang tidak. Sok gimana? Kalau dia memotong sumbu Y dan juga gradiennya positif. Udah deh. Jawabannya adalah C. C itu adalah kalau digabung cukup. Oke ya, semoga paham ya teman-teman. Lanjut nomor 4. Manakah bilangan berikut yang bersisa 3 jika dibagi 4 dan bersisa 2 jika dibagi 5? Waduh, gimana nih? Bersisa 3 jika dibagi 4 dan bersisa 2 jika dibagi 5. Nah, berarti kita harus cek satu-satu dong. Nah, caranya gini teman-teman, saya punya cara. Sebenarnya ada si teorema apa ya, polinomial gitu kan. Itu juga dari pembagian sih. Tapi gini aja. Nah, 27 itu didapat dari berapa kali berapa sih? Maksudnya dia kan dibagi 4. Nah, dibagi 4. 4 kali berapa? Misalnya 4 kali berapa ya? Terus bersisa 3, berarti ditambah 3 gitu. 4 dikali berapa? 4 dikali biar ditambah 3-nya berarti 24 kali 6. 4 kali 6 tambah 3, 27. Bener dong. Artinya ini itu adalah gini teman-teman. 27 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Dan sisanya adalah 3. Bener gak? Berarti dia itu yang 27 benar. Bersisa 3 jika dibagi 4. Oke, lanjut. 27 itu bersisa 2. Berarti plus 2 ya. Jika dibagi 5. Nah, dibagi 5 cuy. Berarti 5 dikali berapa sih? Pinter banget ya. 5 kali 5. 5 kali 5.
nanti tambah 2. 5 kali 5 kan 25. 25 tambah 2 kan 27 gitu. Jadi 27 dibagi 5 itu 5, sisanya 2 gitu. Berarti kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 3 juga benar gitu kan, gak usah kita cek sebenarnya. Lanjut kita ke pernyataan 4. Pernyataan 4 127 itu berapa kali 4 ya? Titik-titik kali 4, dia bersisa 3. Benar nggak? Bisa nggak? Bisa. Berarti bisa dong 30 berapa? 31 ya. Karena nanti 31 dikali 4 itu kan 124 tambah 3 kan 127. Wih, bener ya? Nah, apakah 127 juga kalau dibagi 5 dia bersisa 2? 5 kali berapa? 5 kali 25. 5 kali 25 kan 125. Ditambah 2, 127. Bener ya? Nah, berarti ini memenuhi nih. Bener. Berarti kalau 1 benar, 3 benar, 4 benar, yang 2 juga benar gitu kan. Kita gak perlu cek lagi sebenarnya. Udah deh beres. Ya udah, jawabannya adalah yang E. Yang E itu adalah semua jawaban benar ya. Semua. Teman-teman harus hafal sebenarnya ya. Satu itu kan apa? 1 dan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, yang ke A, ini B. B itu adalah 1 dan 3. Itu adalah 2 dan 4. D itu adalah 4 doang. Itu adalah semua gitu. Harus hafal nih. Jadi ketika teman-teman pernyataan 1 benar, langsung loncat ke pernyataan 4 karena pernyataan 3 udah pasti benar. Karena ini berpasangan nih. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nomor 5 dong. Terakhir nih. Diketahui data sebagai berikut. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya. Apabila data tersebut ditambah 2 bilangan asli. Oke, kita gak tahu. Pokoknya bilangan asli itu kan lebih dari 0. Bukan. Iya sih lebih dari 0. Maksudnya bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Dimulainya dari 1. Diperoleh rata-ratanya 7. Berarti kita cari berapa dulu nih? Jumlahin dulu kali ya. Berarti mau tulis dulu nggak? 8, 10. Terus 15 ya. Ditambah 7, 22. 22 berarti berapa? 33. Terus 45 ya. 33 berarti 45. 45 kan jumlah ya. Katanya ditambah dengan bilangan asli X, Y. X ditambah Y misalnya ya. Bilangan aslinya X tambah Y. X tambah Y dibagi berapa? Bagi 9. Hasilnya adalah 7. Berarti di sini X ditambah Y sama dengan 9 kali 7 kan 63. 63 kalau dikurangi dengan 45. Berapa tuh? 13 berarti 8, 5 berarti 1. Nah, berarti X ditambah Y-nya adalah 18. Kita gak tahu X-nya berapa. Bisa aja X-nya 1, Y-nya 17, X-nya 2, Y-nya 16. Gitu kan, asal dia hasilnya 18. Nah, kita gak tahu karena gak ada aturan. Aturannya cuma bilangan asli. Oke, berarti di sini apa? Kalau P-nya 3, Q-nya selisih median dengan rata-rata baru. Oke, mediannya berapa? Kalau rata-rata baru mah kan 7, dapat nih. Median itu apa? Nilai tengah ya. Nilai tengah dari apa? Dari 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12. Oke, ini nilai tengahnya. Nah, kalau datanya ini doang, nilai tengahnya berapa? Pinter ya, nilai tengahnya 7. Tapi karena disisipi gitu kan, disisipi 2 bilangan. Nah, kita misalkan bilangannya itu karena dia apa namanya? Boleh nggak di sini 1, di kiri 1, di kanan 1? Boleh ya? Karena dia itu misalnya di sini 1, di sini berapa tadi? 16 kan 17 kan bisa. Berarti di sini misalnya X 7-nya di antara X di antara Y. Nah, kalau gini berarti otomatis medianya berapa? Medianya tetap 7. Kenapa dia tetap 7? Karena
Di sini disisipi 1, di sini disisipi 1. Berarti ada berapa di kiri? Di kanan ada 4, ini 4 juga. Berarti benar. Median itu kan nilai tengah. Di sini ada 4, di sini ada 4. Paham ya? Kebayang ya? Nah, dia mediannya 7. Berarti kalau misalnya di sini yang ditanya selisih median dengan rata-rata baru, 7 dikurangi 7 yaitu 0. Ada lagi nggak? Ada. Ketika si X, Y-nya itu lebih dari 7. Boleh nggak kurang dari 7? Ya nggak boleh, karena kalau kurang dari 7 kan ada 3 aja nih. Sedangkan 3 ditambah berapa nanti? Di sini kan nggak ada, cuy. Hasilnya kan kalau dijumlahin 18. Kalau mau 3 di sini berarti yang ini mah nggak bisa, X-nya lebih dari kurang dari 7. Kalau lebih dari 7 bisa. Kenapa? Karena bisa aja di sini berapa gitu kan. Nah, oke. Bisa aja 9 sama bukan 6. Berapa ya? Pokoknya bisa kalau lebih dari 7 gitu kan. Udah, berarti kalau lebih dari 7 berapa rata-ratanya? Atau mediannya deh, mediannya kan yang ditanya. Berarti 8 dong ya. Iya nggak sih kalau misal 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, X, Y misalnya ya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Oh, di sini 4, di sini 4. Oke, ketemu mediannya adalah 8. Oke, kalau dia lebih dari 7, mediannya 8. 7 dikurangi 8 atau 8 dikurangi 7 adalah 1. Baik 0 maupun 1 dia kurang dari 3, berarti P itu lebih besar daripada Q, otomatis jawabannya A. Ya. Teman-teman juga ini harus hafal juga, tapi nanti ada sih gak usah ngapalin. Pokoknya A, P lebih dari Q. Kalau B, P kurang dari Q. Kalau C sama dengan gitu ya. Udah beres. Nomor 5 udah beres. Oke. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Semangat terus untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.